Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiati Syarifah. Saya akan menjelaskan tentang panca indera. Yang pertama adalah indera penglihatan. Seperti yang kita ketahui, indera penglihatan bukan hanya untuk melihat. Berikut adalah beberapa fungsi selain untuk melihat. Yang pertama, memusatkan perhatian pada suatu objek dan menyesuaikan cahaya yang masuk. Berikut adalah struktur serta berupa fungsinya. Yang pertama adalah selera. Selera adalah bagian mata yang berfungsi untuk menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Selera ini tersusun dari jaringan ikat dengan serat yang kuat serta berwarna putih sedikit buram. Selera ini dikatakan tidak tembus pada cahaya. Yang kedua ada koroid. Koroid adalah lapisan mata yang berada di bagian tengah yang di dalamnya terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada mata, khususnya bagian mata retina. Koroid ini warnanya gelap karena berfungsi untuk melindungi bola mata dari macam gangguan. Yang ketiga ada retina. Retina adalah bagian mata yang berupa lapisan dan sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Seluruh bagian yang ada di retina mempunyai hubungan dengan sel-sel saraf serabut, dapat menyusun urat-urat saraf optik yang bentuknya memanjang sampai ke otak. Yang keempat ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang terletak pada bagian belakang iris dan pupil. Pada bagian mata ini berfungsi untuk memusatkan cahaya pada objek dan pada retina. Iris dan pupil. Iris adalah bagian mata atau selaput bola mata yang terletak pada bagian kornea. Sedangkan pupil adalah otot-otot mata yang dapat mengecil dan membesar atau tutup dan terbuka ketika ada cahaya yang masuk. Fungsi iris dan pupil adalah menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keenam ada makula. Makula adalah bagian tengah mata yang berfungsi sebagai penglihatan supaya lebih jelas. Yang ketujuh adalah kornea. Kornea adalah bagian mata yang berbentuk jaring seperti kubah transparan. Kornea berfungsi sebagai pembentuk bagian mata paling luar dan sebagai pintu keluar masuknya cahaya yang datang dari luar. Berikut adalah mekanisme beberapa bagian mata yang terlibat pada proses penglihatan. Yang pertama ada kornea. Cahaya pertama masuk ke dalam mata melalui kornea, yang bertindak sebagai lensa tetap fokus secara refleks cahaya ke dalam mata. Yang kedua ada pupil dan iris. Cahaya yang kemudian melewati pupil yang ukurannya diatur oleh iris untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Ketika cahaya masuk dengan intensitasnya yang tinggi, pupil mengecil untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk dan sebaliknya. Yang ketiga lensa. Setelah melewati pupil, cahaya yang difokuskan oleh lensa mata, lensa ini dapat mengubah bentuk untuk memfokuskan gambar secara akurat pada retina. Yang keempat ada retina. Cahaya yang difokuskan oleh lensa jatuh pada retina, lapisan dalam mata yang mengandung sel-sel fotoreseptor, batang dan kerucut. Batang bertanggung jawab atas penglihatan dalam kondisi cahaya rendah, sementara kerucut berperan dalam penglihatan warna mata dan detail. Yang kelima, sel fotoreseptor. Ketika cahaya mencapai sel fotoreseptor, mereka menangkap energi cahaya yang mengubahnya menjadi sinyal listrik yang kemudian dikirim melalui saraf optik ke otak. Yang keenam, saraf optik. Saraf optik membawa sinyal visual ke retina ke berbagai organ otak untuk diproses lebih lanjut, termasuk korteks visual. Selanjutnya adalah indera pendengaran. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga luar, tengah, dan telinga dalam. Telinga luar, auricula, terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar, saluran auditori eksterna. Daun telinga terbuat dari tulang rawan yang dilapisi oleh kulit. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara. Saluran telinga luar menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga dan dilapisi oleh kulit serta menghasilkan lilin telinga yang membantu melindungi telinga dari debu dan bakteri. Yang kedua, telinga tengah, terletak di belakang gendang telinga. Terdiri dari gendang telinga, tympanic membran yang memisahkan telinga luar dan dalam. Di dalam telinga tengah terdapat ruang-ruang yang berisi tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, yang mengirimkan getaran dari gendang telinga ke dalam koklea.
Telinga dalam koklea dan sistem vestibular terletak di dalam tengkorak dan berhubung dengan telinga tengah melalui jendela oval. Terdiri dari koklea yang merupakan bagian pendengaran utama dan sistem vestibular yang bertanggung jawab atas keseimbangan dan orientasi. Koklea mengandung sel-sel rambut yang sensitif terhadap getaran suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirimkan ke otak melalui saraf pendengaran. Mekanisme indera pendengaran melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, penangkapan gelombang suara. Proses dimulai ketika gelombang suara masuk melalui saluran telinga luar dan mengenai gendang telinga. Yang kedua, pergeseran gendang telinga. Gelombang suara menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran ini kemudian ditransmisikan melalui tulang-tulangan pendengaran, yaitu marti, landasan, dan sargudi di telinga tengah. Yang ketiga, perubahan mekanis menjadi sinyal listrik. Getaran dari telinga ditransmisikan ke cairan di dalam koklea. Bagian di dalam telinga. Di dalam koklea terdapat sel rambut yang sensitif terhadap getaran ini. Ketika getaran mencapai sel rambut, ion bergerak menciptakan sinyal listrik. Yang keempat, pengiriman sinyal ke otak. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh sel rambut yang dikirim melalui saraf pendengaran ke otak, di otak diinterpretasikan sebagai suara. Mekanisme ini memungkinkan kita untuk mendengarkan suara dan memprosesnya secara mental. Nah, selanjutnya adalah indera pernapasan. Nah, yang pertama adalah rongga hidung. Bagian dari indera pembau yang pertama adalah rongga hidung. Dalam rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan juga rambut tipis yang sering disebut dengan bulu hidung. Fungsinya adalah untuk menyebarkan udara, terutama oksigen, ke bagian tubuh terluar. Yang kedua, lubang serta bulung hidung. Pada bagian dalam hidung juga terdapat bulu hidung, serta selaput lendir yang berguna untuk menyaring dan melindungi rongga hidung pada benda-benda asing yang masuk seperti debu dan juga hasil reaksi radikal bebas seperti asap rokok, asap polusi kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus merupakan bagian dari hidung yang berguna sebagai media untuk melekatkan kotoran yang dibawa oleh udara. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga hidung. Yang keempat, saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau merupakan bagian dari indera pembau yang peka terhadap kotoran yang tipis atau bahkan tidak terlihat oleh mata. Saraf mendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar paling rendah hingga kadar paling tinggi. Yang kelima, tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan di dalam hidung merupakan tulang yang lentur dan bisa retak ketika terbentuk oleh benda keras. Tulang rawan tersebut terdiri dari cartilago septum atau lamina quadrangularis dan columella. Cartilago septum ini dilapisi dengan bagian perikondrium di jaringan, beberapa tulang lunak, dan juga perioristum di tulang keras. Fungsi indera pembau adalah untuk bernafas, untuk penciuman, dan berhubungan dengan indera pengecap. Selanjutnya adalah indera pengecap. Lidah merupakan indera pengecap. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah. Mudahnya bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Secara garis besar, permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ujung dan tepi lidah sesuai namanya. Bagian ini meliputi lidah bagian depan, ujung, serta kanan dan kiri tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, ke belakang, kanan, dan kiri. Yang kedua itu punggung lidah. Pada permukaan lidah terdapat banyak papillae yang bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Permukaan papillae terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang berhubungan langsung dengan otak. Kuncup perasa membuat Anda bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang Anda masukkan ke dalam mulut, termasuk makanan. Yang ketiga, pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di belakang, sehingga tidak bisa dilihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tetapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Dan berwarna hijau, bitter adalah rasa pahit,
sour adalah rasa kecut, salt adalah rasa asin, dan merah adalah rasa manis. Yang terakhir adalah indera peraba atau kulit. Struktur kulit manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Berikut kita masuk ke dalam strukturnya. Nah, pertama itu epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel kulit baru. Sementara itu, lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germifaticum. Selain itu, di lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit kita. Yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan tengah pada kulit manusia dinamakan dermis. Di dalam lapisan ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ini akan menghasilkan banyak keringat. Bahkan setiap harinya keringat yang dikeluarkan bisa mencapai 2000 mili. Pada suhu yang sangat tinggi atau panas, maka kelenjar keringat ini akan menjadi aktif serta pembuluh kapiler yang ada di dalam kulit akan melebar. Pada saat pembuluh kapiler melebar, maka proses pembuangan air dan sisa metabolisme menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah lapisan hipodermis. Lapisan paling dalam pada kulit manusia disebut dengan lapisan hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Lemak yang terkandung pada lapisan ini sangatlah banyak. Lemak-lemak yang tersimpan berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh, dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Berikut adalah fungsi dari kulit. Yang pertama sebagai alat peraba, yang kedua sebagai perlindungan tubuh, yang ketiga sebagai alat sekresi, yang keempat sebagai sintesis vitamin D, yang kelima sebagai sistem kekebalan tubuh, dan yang terakhir sebagai penggerak otot. Sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dimengerti. Maaf jika ada salah. Baiknya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.